Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Daniel masih memeluk sang istri. Sudah hampir jam makan siang. Daniel meraih ponselnya untuk menelpon Brian. "Brian, kalian di mana?" tanya Daniel begitu panggilan tersambung. "Saya lagi duduk-duduk di depan hotel, bos, menikmati pemandangan hotel." "Ada apa, bos?" tanya Brian setelah menjelaskan. "Nanti kita makan siang di kamar saja, tapi nanti saja sekitar setengah jam lagi. Saya mau merapikan kamar dulu," ucap Daniel. "Loh, kenapa bos beresin kamar sendiri? Biar saya suruh layanan kamar yang beresin," saran Brian. "Gak usah, gak terlalu berantakan juga. Saya bisa rapikan sendiri. Nisa kurang suka jika ada pelayan yang merapikan. Nanti saja saat kita jalan-jalan, baru suruh mereka merapikannya," ujar Daniel. "Oke deh, kalau gitu bos. Sampai ketemu setengah jam lagi. Saya masih asik di sini," ujar Brian. Mereka pun mengakhiri panggilan. "Sayang, bangun mandi yuk. Kita mau makan siang, tapi aku lupa buat masak nasi sayang. Aku mandi dulu ya. Nanti aku langsung masakin," ucap Daniel membangunkan sang istri dan langsung ke kamar mandi. Nisa mengerjapkan matanya dan tersenyum. Tak lama Daniel keluar dan membawa sang istri ke kamar mandi. Daniel pun langsung memasak nasi. Setelah merapikan tempat tidur, baru kali ini setelah menjabat sebagai CEO perusahaan, Daniel melakukan semua ini semua karena istri tercintanya. Nisa pun keluar kamar mandi dan melihat kamarnya sudah rapi. Nasi pun sudah Daniel masak, tercium dari aromanya. Nisa tersenyum, tak pernah menyangka Daniel akan melakukan semua ini. Bahagia sudah pasti. Nisa benar-benar merasa beruntung. "Saya nggak capek ya, udah masak terus ngerapin kamar. Maaf ya, harusnya aku yang kerjain semua," ujar Nisa dengan nada menyesal. "Nggak apa-apa sayang, aku senang kok bisa lakuin ini semua. Apalagi kamu sudah kasih hal terindah di dunia untukku. Bahkan jika harus setiap hari begini, aku juga rela," sahut Daniel sambil memeluk sang istri. "Jadi maksudnya mau minta tiap hari?" tanya Nisa dengan mata membelalak. "Kalau dikasih sih mau sayang, hehehe," canda Daniel. "Ih, maunya kamu itu mah," manyun Nisa. "Gak apa-apa sayang, orang suami sendiri ini," ujar Daniel. "Ya udah, aku mau pakai baju, nanti Brian dan Gea datang lagi," ucap Nisa sambil bergegas mengenakan pakaiannya. Tak lama setelah Nisa merapikan diri, benar saja terdengar ketukan di pintu. Daniel langsung membukakan pintu, nampak Gea dan Brian di sana. Daniel langsung menyuruh mereka masuk. Nisa sudah duduk rapi di meja yang memang disediakan untuk makan di kamar itu. "Loh, kok makanannya gak bareng sama kalian?" tanya Daniel. "Bentar lagi bos, tadi sudah saya pesan." "Tak lama setelah bos telepon," sahut Brian. "Oh ya udah, kalian duduk dulu," ujar Daniel dan memeriksa nasi yang tadi dimasaknya. Daniel pun mengeluarkan lauk yang mereka bawa. "Kalian udah kemana aja? Maaf, gara-gara saya kalian jadi gak jalan-jalan," sesal Nisa yang tentu saja sedikit berbohong. "Nggak apa-apa Nis, di sini juga pemandangannya gak kalah bagus. Saya saja sampai gak bosan duduk di luar menikmati pemandangan Laguna," sahut Brian. "Iya mbak, saya juga sama," timpal Gea. Tak lama petugas room service datang dan menyajikan makan siang untuk mereka. Daniel meminta tolong mereka membawa bekas mereka sarapan tadi, dan tidak lupa Daniel memberikan tips untuk pelayanan mereka. Daniel langsung mengambil nasi yang tadi dimasaknya, tak lupa lauknya juga. Mereka makan dengan lahapnya, terutama sepasang suami istri itu, karena mereka habis kerja keras tadi. Brian sampai heran melihat sang bos yang makan tidak seperti biasanya. Lauk yang mereka bawa dari Indonesia pun jadi tinggal separuh. Ternyata Daniel menikmati makan tempe dan teri sambal, bahkan makanan dari hotel hanya Brian dan Gea yang makan. "Loh bos, itu kan buat Nisa, kalau bos habisin Nisa makan apa nanti?" tegur Brian mengingatkan. Iya, habis masakan ibu enak, aku sampai kelupaan saking enaknya." "Ya ampun, maaf sayang," sesal Daniel.
Ya udah, nggak apa-apa kalau masalah lauk. Kita bisa minta masakan seafood buat lauk makan. Yang penting ini nih, jangan sampai nggak ada, ucap Nisa sambil menunjukkan nasi di dalam sendoknya. Iya sayang, aku tahu, soalnya kalau makanan lain kamu takut nggak halal kan? Ujar Daniel. Nisa mengangguk dan tersenyum. Loh kan, ini ayam sama daging sapi, kan pasti halal, timpal Brian sedikit heran. Soalnya mereka motongnya pasti nggak memenuhi syarat halal orang Islam, seperti nggak pakai bismillah, taran Nisa. Iya, aku kok nggak kepikiran selama ini, ujar Brian dan mulai menggeser lauk dari hotel dan malah mengambil daging rendang milik Nisa. Bagi ini aja satu ya Nis, udah tahu begitu pasti nggak akan masuk di perutku, pinta Brian. Ya udah, Gea kalau mau boleh ambil juga, tawar Nisa. Berarti mulai besok kita pesan masakan seafood aja ya, celetuk Brian. Terserah kamu, mulai sekarang saya mau ikutin anjuran istri saya, sahut Daniel sambil menggenggam tangan istrinya. Mereka pun akhirnya selesai makan siang dan duduk santai di sofa. Mereka berbasa-basi sedikit mengobrol tentang rencana jalan-jalan mereka. Jadi nanti sore kita mau kemana bos, tanya Brian. Aku boleh usul nggak, gimana kalau kita naik kapal keliling? Biar nggak terlalu capek, besok baru kita jalan-jalan agak jauh, saran Nisa. Boleh juga tuh sayang, sekarang kamu masih kurang enak badan kan? Kerlin Daniel. Iya sayang, sedikit, besok pasti udah fresh lagi, jawab Nisa dengan senyum kecil. Ya udah, kalau gitu saya akan pesan agar pihak hotel bisa menyiapkan kapalnya. Pukul berapa kita mau jalannya? Tanya Brian lagi. Jam 3:30 saja, jadi nggak terlalu sore, sahut Daniel. Oke deh bos, ya sudah kalau begitu kami permisi dulu, biar bos dan Nisa bisa istirahat, pamit Brian diikuti oleh Gea. Ya udah kalau gitu nanti jam 3-an kamu kesini saja, takutnya kami ketiduran, perintah Daniel. Oke deh bos, nanti saya kemari lagi. Daniel dan Gea pun meninggalkan pengantin baru itu. Sayang, istirahat lagi yuk, cari tenaga buat begadang nanti malam, goda Daniel. Lagi sayang? Nisa terkejut. Hehehe, nggak apa-apa sayang, kan enak juga rasanya. Daniel terus menggoda istrinya sambil memeluk sang istri. Udah aku mau istirahat, badanku capek semua, ujar Nisa sambil berdiri dan naik ke atas tempat tidurnya. Ya sudah, istirahatlah sayang, nanti aku temanin, ujar Daniel sambil membantu sang istri merendahkan dirinya. Mereka pun memejamkan matanya dan mulai untuk tidur, mencari tenaga yang tadi sempat terkuras untuk bisa keluar nanti sore. Dan entah apa, Daniel akan kembali menikmati bulan menuja di atas tempat tidur di negara yang akhirnya bisa membuat Nisa melupakan masa lalunya. Pukul 3, Nisa terbangun lebih dulu. Nisa bergegas ke kamar mandi dan mandi air hangat. Rasa lelah sebenarnya masih terasa, tapi jika liburan di luar negeri, tidak jalan-jalan dan hanya di kamar, kenapa harus jauh-jauh? Itu kenapa akhirnya Nisa bersemangat untuk bisa jalan sore ini dengan usul yang tadi dia utarakan, berkeliling dengan kapal di Venesia. Selesai mandi, Nisa pun membangunkan suaminya dengan rasa malas. Akhirnya Daniel bangun juga karena ringikan istri tercinta. Akhirnya Daniel menepiskan rasa lelah sehabis kerja rodi di atas kasur. Daniel pun langsung ke kamar mandi dengan sedikit bantuan dorongan dari sang istri. Karena Daniel benar-benar hanya ingin tidur. Daniel baru sadar kenikmatan itu tidak cuma-cuma. Ada rasa lelah amat sangat yang harus ditanggungnya. Dan demi sang istri, Daniel pun berdiri di bawah pancuran shower. Saat air hangat menyentuh tubuhnya, barulah rasa lelah itu semakin berkurang. Daniel keluar dari kamar mandi dan melihat sang istri sudah cantik dengan pakaian kasual ala-ala gadis Korea. Entah dari mana sang istri polosnya bisa memadupadankan pakaiannya. Selain terlihat keren, juga akan lebih hangat. Cuaca dingin bulan November di Venesia lumayan bikin menggigil, apalagi untuk orang-orang yang terbiasa hidup di dunia iklim. Musim dingin akan begitu terasa, namun jaket tebal sudah terserak di kasur, yang artinya Nisa sudah siap berangkat. Cepat sayang, nanti keburu sore, aku gak berani berada di atas air jika hari sudah gelap.
Rengek Nisa meminta Daniel cepat. Sabar sayang, nanti ada yang kurang kalau kita buru-buru, bujuk Daniel dengan lembut. Iya sayang, makanya udah aku siapin semua, biar nggak ada yang kurang, biar cepat juga ke Nisa. Ya udah sayang, telepon Brian dulu, bilang suruh tunggu di lantai bawah dan minta pihak hotel siapkan kapalnya, pinta Daniel. Tanpa menjawab, Nisa langsung meraih ponselnya dan menelpon Brian. Assalamualaikum asisten Brian, kata Kak Daniel tunggulah di bawah dan bilang kita mau pakai kapal buat keliling, ucap Nisa menyampaikan pesan suaminya. Baik Nyonya Bos, saya sudah sejak tadi di bawah, sahut Brian sedikit bercanda dengan panggilannya. Apaan sih asisten Brian? Ya udah, bentar lagi kami turun, tunggu sebentar, Tuan Raja lagi dandan, hehehe. Seloroh Nisa membuat Daniel melotot gemas. Akhirnya Daniel selesai dan mereka turun ke bawah. Nampak Kia dan Brian sudah siap. Mereka berdiri di jeti atau dermaga di dekat hotel. Nisa dan Daniel pun mendekat dan langsung naik ke atas kapal kecil. Dibantu seorang nahkoda, mereka keliling laguna yang berada di sekeliling hotel tempat mereka menginap. Wah sayang, keren abis. Aku suka banget pemandangan di sini. Puji Nisa akan keindahannya. Iya sayang, nikmatin aja ya. Kita lumayan lama di sini. 5 hari cukup kan? Nanti ke Maldives juga. 5 hari, taran Daniel. Iya sayang, udah cukup buat orang sibuk seperti kalian. Waktu segitu udah lumayan. Setidaknya saya mau nyempetin waktu itu. Udah alhamdulillah, ucap Nisa sambil bergerayut mesra di lengan suaminya. Wah Brian, sepertinya ada yang udah berani nih. Hehehe. Kekeh kecil Daniel menggoda sang istri, yang akhirnya mendapat cubitan di pinggang dari sang istri. Au, ampun sayang, kok mainnya cubit-cubitan sih? Sakit sayang, Daniel memekik kecil sambil mengelus pinggangnya yang terasa perih dicubit. Makanya jangan usil, sungut Nisa sambil memenyunkan bibirnya.